Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Astuti, mahasiswa dari Universitas Buana Pejuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja praktik dengan judul Prosedur Pelaporan Pajak pada Sipi Istiqomah dengan dosen pembimbing Bapak Rifan Wibowo SEMAK dan pembimbing lapangan Bapak Fajil Sonjaya. Terdapat beberapa uraian pembahasan, diantaranya yaitu untuk bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 gambaran umum perusahaan, bab 3 tinjauan pustaka, bab 4 pelaksanaan kegiatan kerja praktik, kemudian bab 5 kesimpulan dan saran. Untuk bab 1 di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan dan manfaat. Untuk latar belakang sesuai dengan judul laporan kerja praktik yaitu mengenai prosedur pelaporan pajak pada Sipi Istiqomah. Jadi di sini saya akan membahas mengenai perpajakan. Pajak adalah iuran kepada kas negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum. Dan kemudian untuk pengertian dari perusahaan jasa konstruksi adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengkajian, perencanaan, dan manajemen pelaksanaan konstruksi suatu bangunan. Di sini praktikan ditempatkan sebagai staf administrasi keuangan, dan dalam laporan kali ini saya akan membahas mengenai alur bagaimana suatu perusahaan pada Sipi Istiqomah dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak. Kemudian terdapat dua tujuan dalam penyusunan laporan kerja praktik, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian terdapat 3 manfaat, yaitu manfaat bagi mahasiswa, manfaat bagi perguruan tinggi, dan manfaat bagi perusahaan. Selanjutnya pada bagian bab 2 terdapat gambaran umum perusahaan. Di sini terdapat nama perusahaan yaitu Sipi Istiqomah, kemudian logo perusahaan, kemudian dapat profil dari perusahaan. Perusahaan itu sendiri berdiri di Jalan Veteran RT 004 RW 014 Kelurahan Karangpawitan, Karawang Barat, dan didirikan oleh untuk direktur yaitu Bapak Muhammad Gema Maulidin Syah. Kemudian terdapat visi dan misi perusahaan, dan selanjutnya terdapat struktur organisasi pada Sipi Istiqomah. Selanjutnya untuk bab 3 tinjauan pustaka, di sini saya akan membahas mengenai pengertian prosedur, pengertian pajak penghasilan, kemudian sistem pemungutan pajak, kemudian SPT tahunan, dan e-filing. Pengertian prosedur merupakan suatu urutan yang tersusun yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Kemudian terdapat pengertian pajak. Pajak adalah iuran kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbal jasa balik secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum. Kemudian terdapat pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau biasa disebut juga dengan PPh pasal 21 dan PPh pasal 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi ataupun badan atas penghasilan yang mereka dapat. Dan dalam penelitian kali ini saya berusaha untuk membahas mengenai pajak penghasilan badan. Kemudian untuk sistem pemungutan pajak terdapat 3 sistem. Yang pertama official assessment system, kemudian self assessment system, kemudian yang ketiga withholding tax system. Kemudian untuk SPT merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak pribadi maupun objek pajak badan. Dan pada penelitian kali ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk objek pajak, di sini saya akan membahas mengenai objek pajak badan. Kemudian untuk e-filing adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan atau SPT secara elektronik yang dilakukan melalui real time secara online melalui internet.
yang telah disebarkan websitenya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi untuk e-filing ini perusahaan dalam menyampaikan perpajakannya tidak datang langsung ke KPP tetapi dilakukan secara online. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sini terdapat flowchart mengenai alur pemotongan pajak dan pelaporan SPT pada CP Istiqomah. Jadi CP Istiqomah sebagai wajib pajak badan ketika menerima dan menyelesaikan jasa konstruksi, otomatis perusahaan tersebut sudah merupakan subjek pajak penghasilan. Jadi dari penghasilan tersebut sudah dikenakan pajak. Kemudian objek pajak ini itu CP Istiqomah sebagai wajib pajak badan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai jenis pajak yang dikenakan, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 final. Kemudian setelah menerima dan menyelesaikan jasa konstruksi, perusahaan akan membuat berita acara dan SP2D. Setelah pembuatan berita acara dan SP2D dan kemudian surat SP2D keluar, maka akan disebarkan ke pihak jasa yaitu CP Istiqomah, kemudian ke pihak bank sebagai pemotong pajak, dan ketiga yaitu sebagai arsip. Jadi setelah keluar SP2D, bukti tersebut diserahkan kepada pihak bank untuk dilakukan perhitungan pemotongan pajak. Dan setelah itu, setelah bukti pemotongan pajak keluar, maka akan dibuatkan ID billing. Dan setelah pembuatan ID billing, kemudian pada bagian keuangan mereka mengecek kembali atau mengecek ulang nominal tahunan pajak yang dikenakan. Dengan jenis pajak yang dikenakan tadi yaitu PPh pasal 4 ayat 2 final, tarif yang dikenakan yaitu sebesar 1,75% karena terdapat kenaikan pada PPN. Jadi yang sebelumnya sebesar 2% sekarang menjadi 1,75%. Setelah itu, bagian keuangan akan melaporkan dari bukti pemotongan pajak yang sudah diterima dengan cara e-filing atau secara online. Dari secara online ini, pertama-tama yang harus dilakukan adalah melakukan pelaporan pajak dengan membuka situs online DJP, kemudian yang kedua membuat SPT, yang ketiga mengisi SPT, yang keempat mengirimkan yang sudah diisi SPT tersebut. Kemudian bukti pelaporan akan keluar dan selesai. Maka pelaporan pajak sudah selesai dilakukan. Kemudian untuk bab 4 mengenai pelaksanaan kegiatan kerja praktik, di sini terdapat kedudukan dan koordinasi, kemudian terdapat pelaksanaan kerja praktik. Kedudukan dan koordinasi, selama pelaksanaan kegiatan kerja praktik secara langsung penulis ditempatkan di posisi staf administrasi keuangan. Dalam bidang ini penulis ditugaskan sebagai staf yang bertanggung jawab membantu staf keuangan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian untuk pelaksanaan kerja praktik di sini ada tugas utama dan tugas pendukung. Untuk tugas utama, praktikan ditugaskan dalam membantu menerima berkas surat tender, kemudian memahami alur prosedur pelaporan pajak, kemudian untuk tugas pendukung di sini praktikan ditugaskan seperti dalam menyampaikan surat SP2D kepada pihak bank. Kemudian yang selanjutnya mengenai permasalahan dan solusi, terdapat permasalahan di lapangan yaitu mengenai bukti potong yang tidak lengkap dan apabila dicocokkan dengan SP2D tidak sama dikarenakan pengambilan yang terlalu lama dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Misalkan jangka waktu 3 bulan perusahaan harus mengambil bukti potong pajak, tetapi dalam jangka waktu 1 tahun pihak perusahaan baru
mengambil surat pemberitahuan tersebut atau bukti potong pajak tersebut. Kemudian untuk solusi, praktikan memberikan solusi, yaitu pengambilan bukti potong dilakukan secara intens dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan guna menghindari kehilangan data tersebut. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, yaitu karena kurangnya pemahaman akan pembukaan laporan keuangan. Jadi pembuatan laporan keuangan hanya dibuat sebatas kas masuk dan kas keluar dan dibuat secara mendadak. Untuk itu, praktikan memberikan solusi. Sebaiknya bagian keuangan membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK. Dimulai dari bukti transaksi yang di jurnal ke jurnal umum, kemudian di jurnal ke jurnal khusus, kemudian setelah itu diposting ke buku besar, selanjutnya dibuatkan neraca saldo, setelah itu dibuatkan jurnal penyesuaian, kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat neraca saldo yang telah disesuaikan. Setelah itu membuat worksheet yang di dalamnya terdapat laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Kemudian dibuatkan juga jurnal penutup. Untuk kesimpulan dan saran, dapat disimpulkan bahwa kerja praktik adalah sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja secara nyata, sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah. Kemudian yang kedua yaitu mengenai jasa konstruksi, merupakan sebuah layanan yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan perencanaan pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum. Kemudian untuk SPT, SPT tahunan badan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak objek dan bukan objek pajak. Kemudian untuk saran, di sini terdapat saran bagi mahasiswa dan universitas. Saran bagi mahasiswa, sebaiknya mahasiswa mempersiapkan diri sebelum melaksanakan kegiatan kerja praktik agar dapat melaksanakan kegiatan kerja praktik secara maksimal. Kemudian untuk bagi universitas, sebaiknya menjalin dengan berbagai pihak instansi agar memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan tempat kerja praktik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.